Kalau kita ngomongin buah kurma, apa kira-kira yang akan terlintas di dalam pikiran kamu? Buah kering, bulan Ramadan, sunnah Nabi, makanan sehat, atau mungkin buah favoritmu yang selalu kamu buru di mana-mana. Dan ya, mungkin hal-hal itu yang akan dipikirkan oleh kebanyakan orang-orang mengenai buah kurma, tapi kenapa? Kenapa buah kurma sangat identik dengan hal-hal tadi? Apa istimewanya buah kurma hingga disunnahkan oleh Nabi Muhammad untuk berbuka puasa? Bahkan ada sebuah hadis yang berbunyi barang siapa yang memakan 7 kurma ajwa pada pagi hari, maka tidak akan berpengaruh pada dirinya racun dan sihir pada hari itu. Dalam kurung hadis riwayat Bukhari, hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad menghususkan kurma ajwa dengan keistimewaannya. Meskipun kurma ajwa memiliki reputasi yang baik dalam tradisi Islam, ini tidak berarti bahwa jenis kurma lain tidak memiliki manfaat atau tidak boleh dikonsumsi. Kurma secara umum dianggap sebagai makanan yang bernutrisi dan dianjurkan untuk dikonsumsi karena kandungan gizi yang baik. Kementerian Kesehatan Indonesia pernah membahas mengenai kemampuan kurma ajwa ini di salah satu judul halaman mereka, di mana kandungan polifenol yang ada di dalam kurma ajwa memiliki fungsi sebagai antioksidan yang kandungannya lebih tinggi dibanding buah-buahan kering lainnya. Kandungan polifenol dalam kurma ajwa lebih besar dibandingkan dengan kurma jenis lain. Berdasarkan penelitian, kurma ajwa memiliki fungsi sebagai tisu protektif efek karena kandungan antioksidan yang tinggi. Efek ini dapat melibatkan berbagai mekanisme perlindungan, termasuk antioksidan, antiinflamasi, dan kemampuan untuk memperbaiki atau meregenerasi sel-sel yang rusak. Dalam penelitian dibuktikan bahwa kandungan selenium dalam kurma yang rendah dapat menjadi antimutagenik dalam melawan mutagen dan karsinogen. Dalam berbuka puasa, umat muslim dianjurkan untuk berbuka dengan makanan manis atau buah kurma, baik itu kurma segar atau kurma kering. Namun buah kurma yang dikeringkan memiliki beberapa keunggulan daripada buah kurma yang masih segar. Dengan kadar air yang rendah membuat umur simpan kurma kering lebih lama. Konsentrasi nutrisi yang lebih tinggi sehingga mengoptimalkan nutrisi yang didapatkan termasuk gula alami yang terkonsentrasi sehingga rasanya lebih manis. Kurma seringkali digunakan sebagai makanan pertama saat berbuka puasa karena kurma mengandung gula alami yang mudah dicerna dan dapat segera memberikan energi yang dibutuhkan setelah berpuasa. Beberapa faktor yang menjelaskan hal tersebut adalah karena kandungan gula alami dan karbohidrat di dalam buah kurma seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa mudah dicerna oleh tubuh dan dengan cepat diubah menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel-sel tubuh. Kurma memiliki indeks glikemik yang tinggi, yang berarti mereka dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat setelah dikonsumsi. Hal ini menghasilkan peningkatan energi yang lebih cepat. Meskipun kurma mengandung gula alami yang tinggi, mereka juga mengandung serat yang dapat membantu mengatur penyerapan gula dalam tubuh. Serat membantu mengurangi kecepatan penyerapan gula dan menjaga kadar gula darah tetap stabil sehingga memberikan energi yang berkelanjutan. Penting untuk diingat bahwa energi yang cepat didapat dari kurma hanyalah energi sementara. Untuk menjaga keseimbangan energi dan nutrisi yang baik, penting untuk mengkonsumsi makanan lain yang seimbang seperti protein, lemak sehat, dan sayuran setelah berbuka puasa. Hal ini akan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang lebih lengkap dan menjaga tingkat energi yang stabil sepanjang hari. Selain itu, kurma juga memiliki beberapa komposisi gizi tambahan seperti protein yang berfungsi sebagai bahan bangunan untuk jaringan tubuh, memperbaiki sel, menjaga kesehatan otot, dan berperan dalam fungsi enzim dan hormon. Lalu terdapat lemak. Meskipun sering dinilai oleh orang-orang sebagai sumber obesitas, namun lemak membantu penyerapan vitamin dengan cara melarutkan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, melindungi organ vital, dan menjaga suhu tubuh. Vitamin B kompleks yang memiliki peran penting dalam metabolisme energi, pembentukan sel darah merah, fungsi saraf, dan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan, membantu penyerapan zat besi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan berperan dalam produksi kolagen untuk kesehatan kulit, gusi, dan pembuluh darah. Vitamin A yang penting untuk kesehatan mata, pertumbuhan sel, sistem kekebalan tubuh, dan perkembangan tulang dan gigi. Lalu juga terdapat beberapa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh seperti kalium yang berperan dalam menjaga keseimbangan air dalam tubuh, fungsi otot dan saraf, serta regulasi tekanan darah. Kalsium yang mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan tulang yang kuat, menjaga fungsi saraf dan otot yang normal, serta berperan dalam pembekuan darah.
Magnesium yang membantu fungsi enzim menjaga kesehatan tulang, berperan dalam sistem saraf dan otot, serta berkontribusi pada produksi energi sel. Dan zat besi yang berperan penting untuk membentuk hemoglobin dalam sel darah merah, transportasi oksigen dalam tubuh, dan mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Bukan kekebalan yang super sakti, namun kekebalan terhadap beberapa infeksi yang diakibatkan oleh jamur, bakteri, dan virus. Contohnya, kekurangan zat besi pada kulit yang memengaruhi integritas kulit dan pertahanan kulit terhadap patogen. Hal ini meningkatkan resiko terkena infeksi kulit seperti jamur atau infeksi bakteri pada luka. Di dalam buah kurma juga terdapat berbagai senyawa yang memberikan manfaat kesehatan. Salah satu senyawa penting yang terkandung dalam kurma adalah antioksidan. Kurma mengandung flavonoid, karotenoid, dan fenolat yang berperan sebagai antioksidan alami. Senyawa ini membantu melawan kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas dalam tubuh. Dengan melawan radikal bebas, antioksidan dalam kurma dapat membantu menjaga kesehatan sel dan mencegah kerusakan oksidatif. Senyawa fitonutrien yang ada di dalam kurma seperti beta-karoten, lutein, dan zeaxanthin memberikan manfaat kesehatan, terutama untuk kesehatan mata. Beta-karoten dapat diubah menjadi vitamin A dalam tubuh yang penting untuk kesehatan penglihatan. Lutein dan zeaxanthin juga berperan dalam menjaga kesehatan mata dan melindungi mata dari kerusakan akibat paparan sinar UV. Kurma juga mengandung asam amino, yaitu blok bangunan protein dalam tubuh. Asam amino esensial yang terdapat dalam kurma penting untuk pembentukan protein yang diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan tubuh. Dengan mengonsumsi kurma, tubuh dapat mendapatkan asam amino yang penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh yang optimal. Dengan kandungan antioksidan, fitonutrien, asam amino, dan sterol yang terdapat dalam kurma, buah ini memberikan manfaat kesehatan yang beragam. Namun penting untuk mengonsumsinya dengan seimbang sebagai bagian dari pola makan yang sehat dan seimbang secara keseluruhan. Semua nutrisi tersebut dapat ditemukan dalam buah kurma. Meskipun terdapat banyak manfaat pada gizi yang ada pada kurma, bukan berarti kita dapat memakan buah kurma sebanyak yang kita mau. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Contohnya saja, kelebihan kalori dapat mempengaruhi keseimbangan energi dan membuat kita merasa lelah, lesu, atau kurang bertenaga. Dan tak ketinggalan beberapa manfaat buah kurma lain seperti membantu proses persalinan, menetralisir asam, mengatasi sembelit, sebagai anti-tumor, sebagai anti-diabetes, mencegah anemia, sebagai anti-inflamasi, serta menurunkan kadar kolesterol, yang semuanya dapat ditemukan di dalam buah kurma. Oke, fun fact terakhir. Tahukah kalian bentuk sedekah paling mudah dalam bermedia sosial adalah dengan membagikan video ini kepada orang lain, atau bisa juga dengan menekan tombol like di bawah. Mungkin bagi kalian satu like yang kalian klik bukanlah apa-apa. Tapi saya butuh satu like itu seriusan, gak bohong. Tolong like ya.